orang-orang yang tidak waras. Aku maksudmu? Ibu bicara dengan siapa? Kau bicara dengan siapa? Aku bicara dengan Mira. Kalau kau bunuh diri, aku juga bunuh diri. Kau tuang api, bunuh diri. Sudah, Man. Cukup. Oke Kak, untuk informasi pementasan drama kali ini dari teater Arta Sila Teater. Dengan lakonnya nanti aja ya Kak. Ya nanti di sebenarnya, jangan sekarang ya Kak. Acara hari ini kita ini mau ngapain loh Kak? Oke, sebelum ke situ kita ucapkan terima kasih lagi nih Kak. Ya, kita ucapkan terima kasih ya terima pada kasih dosen. karena telah mendukung dan memberikan arahan sehingga kita semua bisa menyaksikan pementasan drama ini di setiap tahunnya. Ayah, aku rindu seperti bumi merindukan hujan, seperti malam menantikan bulan. Begitu sunyi tanpa hadirmu di pelukan. Aku rindu suaramu yang tegas, menegur dengan kasih, membimbing dengan bijaksana. Setiap nasihatmu kini menjadi gema, menghuni hati dan tak ingin lupa. Aku rindu genggaman tanganmu yang hangat, kuat, penuh pelindungan. Penampilan yang terakhir itu yang bikin semua orang bisa nyanyi. Waduh, udah ketebak dong. Ya iya dong. Kalau ada cari satu untukku, kalau bisa kabarkan kepadaku, untuk pacarku dunia akhirat. Tidak perlu kaya, asal dia setia, cinta dari muda
Universitas Muhammadiyah Pringsewu dalam rangka tugas akhir mata kuliah pementasan drama mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Yang terhormat Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Bapak Nur Faisal, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Ibu Fitri Wulandari, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Izhar, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Fitriati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pementasan drama. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang telah hadir. Yang kami hormati perwakilan wali mahasiswa dari kelompok Artasila Teater serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama mengucap lafaz basmalah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib penonton yang harus ditaati pada saat pementasan berlangsung. Tata tertib penonton: 1. Menjaga ketenangan dan tidak berbicara pada saat pertunjukan berlangsung. 2. Tidak diperkenankan untuk mengaktifkan nada dering handphone atau handphone di setting dalam mode diam. 3. Selama pertunjukan berlangsung, diperbolehkan mengambil gambar, namun dilarang menggunakan blitz. 4. Tepuk tangan diperbolehkan hanya di awal dan di akhir pertunjukan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama pementasan drama persembahan dari Artasila Teater yang mengangkat lakon Awal dan Mira karya Utuy Tatang Sontani. Selamat menyaksikan. Aku menuliskannya dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, dan dengan debar yang sudah lama memilihmu sebagai satu-satunya tujuan. Aku telah menjadi penonton rahasia dalam hidupmu, berharap suatu hari nanti aku bisa menjadi bagian dari panggung itu. Memendam ini adalah penjara yang indah, tapi aku tidak ingin lagi menjadi tahanan. Mira, dengarkan aku. Jujur, aku telah jatuh sedalam-dalamnya ke dalam kehadiranmu. Dan sekarang aku hanya bisa berdiri di sini, menyerahkan seluruh peta perasaanku kepadamu. Aku menanti
dalam jeda yang terasa abadi ini. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam dalam tahun 1951 pasca perang di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Entah kapan rumah itu didirikan di sana, entah mulai kapan pula serambi muka rumah itu dibangun jadi kedai kopi. Malam itu, pukul 7 lebih, Mira yang cantik asik menyulam di belakang dagangan. Di bawah lampu listrik, hanya kelihatan dari dada ke atas. Ibunya, perempuan sudah berusia lanjut, ada kelihatan di luar ruangan kedai, asik mengatur-ngatur penempatan dagangan dan sedang membersihkan halaman kedai. Suratan hatimu nan merindu, rindu bayangan nan meliputi parasai wajahmu. Mengapa mendusta 1000 kata? Mengapa membisu 1000 bahasa? Capai rembulan, rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau dek, risau aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Nasib pun di badan. Mengapa mendusta 1000 kata? Membisu 1000 bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Makin hari makin sepi saja
Permisi Bu, Mira ada? Tidak ada, Den. Aku nanya, mungkin pergi ke pasar? Malam-malam begini pergi ke pasar. Kenapa anak ibu selalu menghindar dari saya? Menghindar? Oh, disebut apa lagi? Jika selama saya sakit, meskipun berkali-kali minum surat sini, agar Mira mau jemput saya ke rumah, dia tidak pernah datang. Mungkin dia banyak urusan, Den. Banyak urusan. Sekarang saya mau masuk sini, dia tidak ada. Mau minum kopi, Den? Tahu sabu. Dari itu adalah sudah menjadi kewajiban kita, kaum wanita, supaya di zaman sekarang ini, setelah kita banyak kehilangan sebagai akibat peperangan, kita, kaum wanita, mesti lebih giat berjuang berdampingan dengan kaum laki-laki, guna membangun masyarakat damai di tanah air kita, Indonesia yang indah ini. Mengapa, Den? Omong kosong, omong sundang. Berjuang berdampingan dengan tanah air yang indah ini, enak saja dia berbicara. Dia sendiri tak tahu apa yang dia bicarakan, asal bicara saja. Betul, Den. Tapi, apa tidak sebaiknya Aden minum dulu? Saya mau bicara dengan Mira, Bu. Barangkali akan lama juga dia pergi. Tidak dapatkah Ibu sampaikan saja pesan Aden kepadanya? Saya mau berbicara dengan Mira, Bu. Ini beda dari omongan orang lain. Jangan saya katakan kepadanya. Tapi, Den, Mira, anak ibu itu manusia biasa saja. Jangan Aden mengharapkan yang bukan-bukan dari dia. Salah pula yang berharap yang bukan-bukan. Saya tidak berharap yang bukan-bukan, Bu. Harapan saya adalah harapan laki-laki sewajarnya yang menginginkan perempuan itu jadi hidupnya. Itu harapan saya. Maksud ibu, Den, Mira itu bukan perempuan dari golongan atas. Dia hanya tukang kopi. Apa di golongan atas zaman sekarang ini, Bu? Ibu pikir perempuan yang berbicara di radio, dia dari golongan atas. Perempuan yang hanya asal berbicara, orang semacam itulah yang menguasai masyarakat kita sekarang. Orang yang maunya mengendalikan orang lain dengan berbicara dan terus berbicara. Sudah, Den, itu orang-orang kesini. Mana Mira? Tidak ada. Kalau bilang tidak ada, kurang senang kita duduk-duduk di sini. Sudah, biar kita tunggu saja sampai dia datang. Lagi pula, buru-buru pulang buat apa? Di rumah juga tidak ada apa-apa. Ya sudah, Bu, aku pergi dulu. Mau kemana, Den? Duduk-duduk dulu. Tahu sabu. Kenapa orang menjadi seperti itu? Iya, sepertinya dia marah kepada kita. Dia orang terpelajar. Terpelajar apanya? Yang nyatanya kelihatan seperti orang tidak waras. Tapi ya di zaman sekarang memang banyak orang yang tidak waras. Dia tentu berasal dari golongan atas ya, Bu. Kata orang tuanya itu bukan orang sembarangan. Tapi sekarang dia hidup sendirian. Ya berarti dia sudah tidak terhormat seperti orang tuanya. Itulah orang dari golongan atas hidup di zaman sekarang. Zaman sudah berubah, tapi dia masih mau hidup seperti zaman sebelum peperangan.
Jika golongannya sudah tidak dihormati dan disanjung, akibatnya seperti orang tidak waras. Mira, Jangan membicarakan orang lain. Kau pikir kau akan bisa pintar? ternyata tak ada. Hampir kita percaya bahwa kau tidak ada. Tapi kau tahu sekarang bahwa Mira tidak ada bukan untuk kita, melainkan untuk pemuda tidak waras itu. Kasihan. Aku sungguh kasihan dengan pemuda sial itu. Aku bilang sudah, jangan membicarakan orang lain. Mira, katakan saja bahwa kita berdua lebih berarti daripada pemuda itu. Apa yang berarti? Kalian datang di sini untuk membeli dagangan yang kujual. Dan itu mesti kuladeni. Sebagai menara dagang mesti ada duit. Tapi apa sebab pemuda itu tidak diladeni? Itu urusanku, bukan urusan kalian. Kalau mau minum lekas katakan. Kopi pahit, manis, atau pakai susu. Dengar bagaimana kasih kita ini berkata, tapi inilah yang membuat kita betah nongkrong di TV hingga larut malam. Lekas katakan. Kopi pahit, manis, atau pakai susu. Ternyata dia memaksa terus. Tapi kita jangan kalah. Kita pesen kopi susu, kalau harga dinaikkan kita tak akan mundur. Dua-duanya kopi susu. Saja Bu, masa beda? Hei, mengapa radionya tidak di-setel? Biar makin senang kita duduk-duduk di sini. Untuk apa? Hanya omong kosong saja. Biar, setel saja. Tak usah. Kita lihat Mira saja, kita lupa bahwa di rumah tidak ada Mira. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudahlah, jangan banyak bicara. Lekas katakan tidak ingin minum kopi. Buat apa aku ramah pada pembeli macam kau ini? Jadi pesan atau tidak? Bu, kopi pahit satu. Baik, sebentar. Ya, lumayan lah. Lalu apa urusanmu? Kamu bilang bahwa kau mau malam minggu. Sama-sama. Alah, kosong saja. Tapi Mira, bukankah hidup itu lebih bahagia jika mempunyai pendamping? Tahu apa kau soal kebahagiaan? Kamu bilang, jika aku hidup denganmu, aku lebih bahagia. Benar saja, kalian para laki mengesal saja. Ayo, omong kosong. Mira, jangan samakan kami berdua dengan pemuda itu. Beda, betul tidak? Betul itu. Mas Joko! Mas Joko! Di mana sih dia? Oh, rupanya di sini kau ya. Aku di rumah sendirian. Mau apa yang enak-enakan di sini? Sudah tahu di rumah tidak ada beras. Kau malah enak-enakan ngopi bersama dua kopi gendut itu.
itu tibanya di rumah ada yang berdarah. Orang udah kali dia kan dianggap benteng. Untung saja kita belum kawin. Memangnya mau dengan masih bujang? Oh, jadi Mira tidak percaya bahwa kita berdua ini belum kawin. Memangnya aku masih percaya kepada omongan laki-laki? Apa maksud perkataanmu itu? Kalau tidak mengerti ya sudah. Jangan bertanya lagi. Jangan bicara lagi. Lebih baik minum kopi. Itu lebih aman. Ya. Terkadang kita mesti mengakui bahwa sebagai tukang kopi, Mira ini terlalu pintar. Payah kita berbicara dengannya. Mestinya Mira ada di kantor advokat, bukan di kantor advokat, Bu. Itu namanya menghina. Mestinya Mira ada di samping padikatuan. Ya tentunya padikatuan tentunya. Banyak padikatuan yang selama peperangan mereka bersembunyi karena takut mati. Tapi sekarang lihat, mereka muncul dengan kehebatannya. Saking hebatnya, mereka baru sudah bunyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudku Mira, kau tiap hari naik turun mobil yang di gedung besar dan sebentar-bentar pergi ke restoran. Seminggu sekali jalan-jalan keluar kota. Singkatnya kau hidup mewah. Tidak seperti kita yang hidup di zaman peperangan dan hampir mati oleh peluru musuh, tetap saja tinggal di gubuk berbecek lagi. Dunia sekarang ini memang tidak beres. Kita yang pernah berjuang, orang lain yang merasakan kesenangannya. Dari itu, alangkah bahagianya aku jadi tukang kopi. Sebab dari belakang daganganku ini, aku dapat melihat orang-orang yang tidak beres. Seperti kalian. Kami tidak beres. Apanya yang tidak beres? Otakmu. Kalau otakmu beres, buat apa? Kau melakukan rasa dongkolmu terhadap keadaan sekarang di hadapanku. Kau di sini kedai kopi. Orang di sini boleh menggerutu dan mengomel suka hatinya. Tapi dagangan yang kau hadapi bukan saksi yang akan mencatat segala omonganmu. Bu, bagaimana? Kita baru saja semua yang ada di sini. Iya, silakan. Dari siapa? Dari Tuan Awal. Di mana dia sekarang? Di sana menuju di Gardu. Pasti disuruh oleh pemuda tuan yang rambutnya belah dua. Iya benar. Celaka 13, bohongan ketahuan juga. Bagaimana nih Mira? Pasti dia marah ya? Bu, kalau sudah ketahuan bohong, bagaimana? Orang tua seperti ibu ini tidak tahu apa-apa. Ya orang tua jangan bawa-bawa lah. Katakan kepadanya bahwa saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya di sini. Lebih baik biar saya jadi kemari ya. Baik, Mas. Katakan saya menunggu ya. Iya. Apa isi surat itu Mira? Bukan urusanmu. Berbisik apa? Bukan urusanmu Mira. Mira, lihat itu ada apa? Kurang ajar. Berani kamu suratku. Kembalikan suratku. Kembalikan. Kurang ajar. Kembalikan. Kembalikan. Silakan. M-I-R-A-R-A. Mira. Meskipun kau baru saja mendustaiku, tapi bagiku kau tetaplah duniaku. Oh, duniaku. Jadi, sejak kapan nilainya di dunia? Mira, kau bagiku tetap bukan tukang kopi. Kalau bukan tukang kopi apa? Dengar dulu makanya. Maka dari itu, aku ingin bicara berdua dengan kau. Tidak di tempatmu, sebab ada. Hei, apa ini? Kita disebut pecundang-pecundang. Apa maksudnya? Memang gak ada bercundang. Kembalikan suratku. Dapatkah sekarang juga kau meninggalkan tempatmu? Aku menunggu dia. Ya.
Sekarang dia bisa menunggu sampai kita yang disebut pecundang-pecundang itu pergi dari sini. Tapi kita yang disebut pecundang ini tak akan pergi. Mestinya dikatakan kepadanya bahwa di zaman sekarang sudah bukan lagi waktunya untuk mengumpul di dendam seperti di zaman sebelum perang. Sekarang jangan serba cepat. Kalau tidak cepat, tidak akan kebagian. Dan kalau tidak kebagian sekarang, kapan lagi? Menurut orang kemarin, bayangan perang dunia ketiga telah dekat. Panas saja. Panas apa, Mira? Panas kopi Anda, sebab kau masih percaya koran. Loh. Sudah. Itu tuan yang menyebut kita pecundang-pecundang sudah datang kemari. Silakan duduk, Mas. Mau minum kopi, Mas? Iya. Kopi untuk tuan awal, Bu. Pakai susu, Den. Iya, Bu, pakai susu. Mira, Mas Mipur, kau gak bisa jangan bisa itu, tapi dari itu kau tetaplah duniaku. Oh, duniaku. Mira, kau dari itu tetap bukan tukang kopi, dan aku ingin bicara berdua dengan kau. Tidak bertempatmu, sebab ada pecundang-pecundang. Karena itu, Apa maksudmu? Kau bicara dengan siapa? Kau bicara dengan siapa? Aku bicara dengan Mira. Betul tidak, Mira? Betul kau bicara ya, Mira? Perlu apa kamu campur suara orang Perlu lain? apa? Perangkat suaramu, Bung. Buat apa kamu campur suara orang lain? Mencampuri apa? Enak saja ngatain orang. Kayak kalian siapa yang Sudah. Gila kau! Hentikan, Bu. Hentikan. Sudah. Kalian kurang ajar. Ayo pergi. Hei, beriak kita ke sini dari sini. Jangan banyak bicara. Pergi. Kami mau kita akan kembali lagi ke sini. Masa bodoh. Pergi. Pergi. Berhenti dulu. Bu, bangunkan dia, Bu. Den, bangun, Den. Bangun. Ada tidak apa-apa. Minum dulu, Den. Biarkan aku dihina orang lain pada depanku. Kau kejam. Sudah cukup kau mempermainkan aku dulu mustahil aku. Kau senang lihat aku dipukuli dan hancurkan harga diriku. Mira, kau senang lihat aku dipukuli dan dihina sambil kita duduk di tempatmu ini. Mira, untuk itukah kamu nyuruhku datang ke sini untuk menghancurkan harga diriku? Mira, Duduk, Mas. Jangan bicara. tidak. Aku mesti bicara padamu. Untuk apa kamu mempermainkan aku, menustai aku, dan membuat aku dihina orang di depanmu? Untuk apa, Mira? Mira, kau senang lihat aku maju? Kau senang lihat aku menjadi kobar kecantikanmu? Hei, Mira, kau senang? Eling, Den. Eling. Tolong. Kenapa, Bu? Kenapa? Mengapa? Di sini tidak ada apa-apa. Sebentar, Mira. Ibu ambilkan minum dulu. Oh, tadi ada yang minta tolong? Tidak apa-apa. Lalu,
Silakan duduk. Minum kita. Tidak usahlah, lain kali saja. Tidak ada duit. Padahal akan senang kalau kita minum di sini. Mengapa pula tidak? Silakan duduk. Tidak usahlah, lain kali saja. Ya sudah, kalau tidak ada apa-apa, ayo kita pergi. Aneh ya, padahal tadi minta tolong. Ira, maafkan aku. Aku terbawa emosi. Jangan bicara, Mas. Itu kopi sungguh dingin. Kau larang aku berbicara. Tapi orang lain membeli supaya berbicara. Mereka membeli dagangan, Mas. Lagi pula di antara kita tidak ada yang bisa dibicarakan. Tak ada yang mesti dibicarakan. Kau anggap antara kita tidak ada yang mesti dibicarakan. Antara kita tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dirasakan. Jawabanmu seperti seorang dewi. Tapi sampai mana kau merasakan perasaanku? Aku gelisah, kau tak mau tahu. Aku sakit, kau tak acuh. Aku dihina, kau hanya duduk melihatnya. Tidak, Mira, kau tidak merasakan perasaanku. Kamu nutupi hatimu. Mas, pintu hati hanya dapat dibuka oleh hati. Dan sekarang hati saya terbuka. Terbuka untuk mempermainkan hatiku. Itu menurut hatimu. Menurut hatiku aku tak mempermainkanmu. Kau tak merasakan perasaanku. Itu menurut perasaanmu. Ya, antara kita, bila kau bukan aku, dan aku bukan kau. Tapi, apakah salah jika aku ingin merasakan kau jadi aku? Sudahlah. Itu kopi sungguh dingin. Biar, aku mesti bicara padamu. Bicara sampai antara kita tak ada soal. Antara kita sudah tidak ada lagi soal. Apa pula yang mesti dipersoalkan? Kau belum menenangkan hatiku. Itu menurut hatimu. Kau belum beri ketegasan. Itu menurut pendapatmu. Menurut pendapatku semuanya sudah tegas. Nenek. Silakan duduk, Nek. Sepi sekali malam ini, Mira. Orang rupanya sudah pada bosan datang ke sini. Bukan bosan, tapi sudah tamat tua ya anak muda. Mau minum kopi, Nek? Tak usah, teh pahit saja. Kalau minum kopi, Udah main satu. nanti Ya, tidak Mira. bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, berat. Andai saja rumah yang kudiami sekarang sebesar rumahku dulu. Tapi rumahku yang sekarang, namanya saja bukan rumah, cukup untuk tidur saja. Tapi di zaman sekarang kan sudah umum begitu. Betul, betul begitu. Siapa pula yang dulu rumahnya gedung, sekarang bisa diam di dalam gedung. Tapi dengan adanya kedaimu di sini, engkau membuat jasa banyak. Jasa banyak apa? Orang-orang yang merasa bosan di rumah di malam hari
duduk-duduk sambil berbincang-bincang, melupakan masalahnya. Betul tidak anak muda? Tidak betul. Loh, apanya yang tidak betul? Nenek ini seperti kebanyakan orang menganggap Mira ini sebagai tukang kopi dan datang ke sini hanya untuk meluapkan masalahnya. Ya, begitulah. Jadi nenek ini seorang pecundang ya? Pecundang? Iya, pecundang. Nenek kurang mengerti. Tentu tak mengerti. Kalau mengerti, tak akan saya sebut pecundang. Jadi, bagaimana semestinya kita menganggap Mira? Ya, kalau itu terserah. Nenek ini sudah tua anak muda, sudah banyak mengalami pertukaran zaman. Tapi bagaimanapun juga pertukaran zaman tak ada yang lebih sempurna dari keadaan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad, enak saja berbicara. Seperti pernah hidup zaman itu saja. Justru perkataan seperti itulah yang membuat nenek seperti seorang pecundang. Yang berarti tak ada gunanya berbicara dengan saya. Ya sudah Mira, aku pergi dulu. Aku muak berbicara dengan nenek seperti dia. Ampun, anak zaman sekarang. Siapa sih pemuda itu Mira? Nampaknya dia pintar. Hanya saya yang tahu siapa dia. Dan kau permainkan dia. Siapa bilang? Sebenarnya tadi nenek mendengarkan percakapan kalian berdua. Dan nenek sedang bertanya-tanya, apakah kalian sedang berkasih-kasih atau sedang bertengkar? Yang sudah pasti, nampaknya pemuda itu sudah kehilangan pegangan, dan itu sangat berbahaya. Memang dia sudah lama merindukan pasangan. Di zaman sekarang ini, mana ada manusia? Maksud saya, manusia yang dapat dipercaya. Memang Mira, hidup di zaman sekarang ini, nenek pun sering bertanya-tanya, apakah dunia sudah mulai gelap? Orang bodoh di mana-mana dan para pembohong jadi pemimpin kita. Akan tetapi, nampaknya pemuda itu sudah kehilangan pegangan, dan itu sangat berbahaya. Tapi dia masih ada pegangan. Apa? Dia percaya pada saya. Percaya padamu, tapi percaya padamu, percaya pada orang lain, bukan berarti ada pegangan. Pegangan bagi manusia ialah percaya pada Tuhan, dan yang paling rendah percaya pada Nabi. Itu bagi nenek, tapi bagi dia apa salahnya? Yang sudah pasti, kau sebagai perempuan akan membuat dia kecewa. Siapa bilang? Kau cinta padanya. Cinta? Kau ini orang yang aneh juga, Mira. Tapi keanehanmu sudah tak kuhiraukan lagi. Sudah, aku tak akan lama lagi mengganggumu. Mengganggu apa? Duduk-duduk dulu. Aku tak akan membiarkan pemuda itu terlalu lama menunggu kesempatan untuk berbicara lagi denganmu.
sudah tidur. Akibatnya sekarang mengantuk. Kalau sudah mau tidur, tidurlah. Jika saya membutuhkan bantuan, nanti saya bangunkan, Bu. Sudah pergi? Sudah. Ganti kopi susunya, Mas. Nggak usah. Minumlah, jangan dibiarkan dingin. Mira, kau tahu, datangku ke sini bukan untuk kopi susu. Itu bagi pecundang yang matanya terbatas pada benda-benda jasmani. Maksud Mas, semua barang dagangan di hadapanku ini, kau anggap tidak ada? Datangku ke sini untuk memperjelas perasaan antara kita. Tapi saya sudah bilang, antara kita sudah tidak ada lagi yang dipersoalkan. Kau belum tahu keinginanku. Saya sudah tahu, Mas. Kalau kau tahu, tentu kau mau meninggalkan kedai ini. Itu tak perlu. Lagi pula saya tidak bisa meninggalkan kejujuran di sini. Selamat malam, Nona. Selamat malam, Mira. Bagaimana? Sudah selesai potretku? Sudah. Ini ada saya bawa. Tapi saya perkenalkan dulu kan, saya ini, dia wartawan. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Puas kau dengan potretku? Ini untukku. Boleh kau simpan. Aku bikin banyak. Dan satu di antaranya di taman saya ini. Untuk apa? Dalam minggu ini juga. Mungkin Nona akan melihat potret Nona itu dalam koran yang saya pimpin. Oh, apa saya sudah sepenting itu? Mengapa tidak? Tapi Nona tahu, koran-koran dan majalah-majalah di zaman sekarang lebih mementingkan orang-orang resmi, lebih mementingkan para pembesar dan interview. Lebih mementingkan anak ngomong. Sekali ngomong, asal saja berbunyi. Asal saja mengisi halaman koran. Dari itu, koran yang saya pimpin akan memuat potret Nona. Potret Eka Jelata. Tapi, apa kepentingannya potret saya dimuat? Belum kau sadar, Mira, bahwa kau itu cantik. Bahwa aku cantik, aku lebih tahu dari siapapun juga. Dan kau sudah tahu juga, Mira, bahwa orang di zaman sekarang datang kepadamu hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk itulah potret akan dimuat dalam koran. Maaf, saudara, kita belum berkenalan. Dengan mendengar omongan saudara, saya sudah tahu sifat saudara. Dan itu sudah cukup. Lebih cukup daripada mengenal nama atau jabatan. Saudara, saya rasa di zaman sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk menempatkan diri sebagai dewa. Sudah bukan waktunya lagi berbicara menggunakan kata-kata yang tidak mudah dipahami orang lain. Siapa pula yang menempatkan diri sebagai dewa? Kalau perkataan saya tidak mengerti, bukan saya yang menempatkan diri sebagai dewa, tapi orang itulah yang harus disesatkan jiwanya. Bagaimana Nona? Setuju kalau potret Nona dimuat dalam koran saya? Berapa saya akan dibayar? Loh, bukannya mesti minta dibayar, Mira. Tapi kau harus berterima kasih. Tapi dimisalkan saya mesti membayar. Berapa Nona minta? Nona pasti tidak akan sanggup membayar saya. Mengapa? Berapa Nona minta? 10.000 rupiah. Nona
ini ada orang yang pernah membayar Rp10.000 untuk pemasangan sebuah potret. Bahkan bintang film yang sudah terkenal saja banyak yang menyerahkan korannya kepada majalah dengan begitu saja. Tapi saya bukan bintang film dan tidak sudi jika disamakan dengan bintang film. Maka dari itu, saya mau dibayar mahal. begini saja Nona. Harap Nona tahu bahwa koran yang saya pimpin adalah koran kepemilikan bangsa sendiri. Kalau Nona sadar atas panggilan zaman dan insaf atas kewajiban Nona sebagai bangsa, apa salahnya kita bekerja bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Bekerja bersama-sama, tanah air yang kita cintai. Ayo apa lagi? Mengapa tidak dikatakan bahwa tanah air ini indah dan molek? Biar enak dikatakan. Saya tidak bicara pada saudara. Atas nama Mira, saya meminta saudara berbicara secara manusia. Jangan asal berbunyi. Betul di sini kedai kopi, tapi lihat orang yang duduk di dagangan itu manusia. Manusia, bukan boneka atau keranjang sampah yang bisa dilempar dengan sembarang kata. Siapa pula yang menyamakan Nona ini dengan keranjang sampah? Siapa pula beritamu sendiri yang berbicara. Berita yang dibuat hanya untuk keuntungan semata. Dasar jiwa pici dan tidak sadar diri. Apa maksud saudara? Sudahlah, biar lain kali saja kita datang ke sini. Tidak akan minum dulu. Tidak, terima kasih. Kakak Mira. Sudah dulu ya datang ke sini. Dari itu, Mas lebih baik tinggal diam di rumah. Di sini kedai kopi. Tapi selama kau tidak dapat bawa, aku tak akan pergi. Itu menyiksa diri sendiri. Nanti Mas kedinginan. Apa tidur sendiri? Jika ada dingin, gerak kesayangan. Kau masih menganggap bahwa mempercayai satu orang itu satu keharusan? Kira, selama perempuan dilahirkan untuk jadi bahan laki-laki, selama itu juga aku harus berusaha untuk menyerahkan kepercayaanku kepada orang yang aku jadikan dalam hidupku. Dan sekarang, bagiku sudah jelas, kau dengan dunianya tidak sempit adalah wanita yang selama ini mencari. Tapi saya hanya tukang kopi, Mas. Kau dengan dunia yang penuh dengan kehidupan adalah panduan dari keindahan surga yang selama ini kunanti dan kebahagiaan dunia yang selama ini kurasakan. Kalau wujud wanita utama, jadi kau menguji. Tapi siapa mau percaya bahwa di dunia sekarang ini ada manusia yang lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri? siapa pula yang percaya, kau tidak, aku pun tidak. Tapi untukmu, aku akan mencoba. Tapi sekarang Mas lebih baik pulang. Ibu saya sudah tidur. Dan sebentar lagi kedai ini akan ditutup. Kalau kedai ini akan ditutup, kau akan membawa. Dan kalau kau tak dapat bawa, aku akan ikut ditutup dalam kedai ini. Itu tak bisa terjadi, Mas. Kalau ditutup, kedai ini jangan ditutup. Jadi Mas akan menyiksa orang lain? Menyiksa saya? Itukah percobaan Mas dalam menunjukkan bahwa Mas lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri? Itukah tandanya Mas cinta? Tandanya Mas berlainan dari orang lain yang Mas diri bakal pecundang? Saya tahu, Mas. Saya tahu. Perkataan yang akan saya katakan ini bagimu tajam. Tajam di diam saya selama ini. Tapi saya terpaksa mengatakannya. Tidak lain supaya Mas tahu anggapan saya terhadap Mas. Selamat tinggal, Mira. Mengapa selamat tinggal? Aku tak akan lagi pada dapatmu. Bentak pada cekakku. Aku akan mengakhiri hidupku. Kau mau melarikan diri dengan bunuh diri? Mengapa kau tidak membunuh aku? Sebab aku manusia, bukan pecundang. Tidak. Apa yang kau lakukan selama ini di hadapanku bagiku lebih pecundang daripada orang-orang yang kau sendiri sebut pecundang. Kau mencela jiwa orang lain, tapi kau sendiri merangkak-rangkak di bawah kaki mereka. Kau pecundang besar. Kau sudah kehilangan pegangan. Kalau udah kau katakan, taulah aku. Sekarang kau bagiku hanya sebagai tukang kopi. Berhenti, Mas. Saya belum bicara. Sudah, Mira. Kita sudah kebanyakan bicara. Sudah jelas. Kau bukan diriku. Dan diriku bukan dirimu. Kira aku akan merasakan cintamu. Ternyata tidak ada cinta dalam hati manusia zaman sekarang. Juga tidak ada dalam hatimu. Kalau kau bunuh diri, aku juga bunuh diri. Kau, tukang kopi, bunuh diri.
segenap jiwa dan ragaku. Aku cinta padamu, tapi aku tidak percaya cintamu padaku akan melebihi cintamu pada diriku sendiri. Mira, mari kita tinggalkan benda ini. Kita berbicara di dalam luas. Berbicara di bawah cahaya bintang. Bicara di bawah cahaya bintang malah nikmat. Ya, ayo kita pergi. Tapi saya tidak bisa meninggalkan kewajiban saya di sini sebagai tukang kopi. Mira, rupanya kedai ini mesti kuhancurkan ya. Mesti kuhancurkan agar kamu mau meninggalkan kedai ini. Jangan mencoba pula menimbulkan kepercayaan dalam hatiku dengan mengatakan yang bukan-bukan. Kedai ini duniaku, dan kedaiku ini kuat, sedangkan tenagamu itu lemah. Bilanglah, kamu kubawa jika kedai ini kuhancurkan. Kau tak akan punya tenaga sampai ke sana. Dan jika kau mengatakan sanggup membawa aku dari sini dengan membongkar kedaiku ini, itu hanya omong kosong belaka. Bilanglah tidak percaya. Kenapa aku masih percaya? Kalau percaya, Mira. Kalau percaya. Sudah, Mas. Maafkan aku, Mas. Mira, mengapa kamu selalu condong pada kejam dan ketidakadilan? Aku dilahirkan sebagai bangsawan, tapi mengapa seperti musafir yang tak pernah disikap bernafas lega? Aku mengejar cintamu, Mira. Cahaya yang kuyakini akan menyinari jiwaku. Namun harus kuduka harapan itu. Takdirmu bukan rahasia. Kau tak sempurna, Mira. Kau tahu, begitu aku melihatmu, aku sadar dia bisa kepada hatimu, melainkan hatiku sendiri. Tapi cinta bukan ditakan dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian. Meskipun dunia meragukan. Maafkan aku. Dia benar-benar tidak adil dengan luka yang kau bawa dan seluruh cinta yang kau berikan.
damar sebagai awal. Fadila Rizky sebagai Mira. Adelia Yolana Reswari sebagai Ibu. Tri Wahyudi sebagai Sutrisno. Dimas Yoga Kurniawan sebagai Suryadi. Joko Yuliantoro sebagai Mas Joko. Aiska Ramadhani sebagai istri. Latifah Umil Fauzi sebagai pelayan. Wilka Istika Dona sebagai nenek. Rahma Bustami sebagai juru potret. Susanti sebagai wartawan. Rona Fitriana sebagai warga 2. Merlika Dara Nurami sebagai pembeli. Safka Azila Nabitsi sebagai tata rias. Liksa Fitriana Sari sebagai tata busana. Siti Nurpadila sebagai tata panggung. Zakia Daroja sebagai tata musik dan penata cahaya. Dan saya sendiri, Prestika Puspalia Putri, sebagai Master of Ceremony. Marilah kita sambut sutradara kelompok Arta Sila Theater, Melia Oktaviana. Dan inilah pemain lakon dari Awal dan Mira. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung kami baik berupa material maupun moral. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Izar, Magister Pendidikan. Kepada dosen pengampu mata kuliah pementasan drama, Ibu Dr. Siti Fitriati, Magister Pendidikan. Dan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya. Serta seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan. Untuk kesan dan pesan yang pertama, kepada Wakil Dekan Ibu Fitri Wulandari, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Fitri Wulandari, disilakan. Untuk kesan dan pesan yang kedua, kepada dosen pembimbing serta pengampu mata kuliah pementasan drama, kepada Ibu Dr. Siti Fitriati, disilakan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kelompok 2 yang hari ini sudah sangat luar biasa
mementaskan pementasan drama dengan lakon Awal dan Mira. Kalau saya ingat kembali flashback ke belakang, kelompok 2 ini sudah setengah putus asa. Sudah beberapa kali ganti naskah dari Jangan Bunuh Emak itu ya, sampai akhirnya Awal dan Mira yang dipilih untuk dipentaskan. Saya memahami proses dan perjalanan panjang yang dilewati sangat tidak mudah. Persiapan untuk pementasan ini bersihnya hanya 1 bulan. Dan ini adalah pemain pemula, sudah bisa mengemas pementasan drama sedemikian luar biasa, itu sudah sangat hebat. Padahal baru semester 3. Pesan dan kesan kami sebagai orang tua, terus semangat, tetap berproses karena prosesnya masih panjang, baru semester 3. Masih ada semester-semester selanjutnya yang harus diperjuangkan. Tetap berproses, semangat, dan jangan pernah menyerah, begitu ya. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum? Iya. Aku belum. Udah. Aku belum. Udah ini dikirim nggak? Kamu jadi apa ini? Aku jadi pemeran utama. Pemeran utama? Iya. Oh iya. Maksudnya yang ngomong gitu. Jadi nanti gini nanti. Cantik ya. Udah. Jadi pembeli. Kamu jadi apa kamu? Izar. Mbak pacar, makasih ya. Itu apa Bang Sudi? Dokter Izar. Terus dosen pengampu. Sipit. Gimana sih Mas? Dosen pengampu dulu. Kata siapa? PFP di KPK Ekonomi. Kamu belum mandi ya? Iya. Sudah.
Cemberut banget sih. Pokoknya dialog langsung sikat. Jangan lupa backup. Pokoknya nggak usah takut. Gak ada yang takut kayak Wali semua. Kita terus hebat semua kok. Ya, siap? Siap. Kita tugasnya masing-masing, setelah sudah fokus ke tugas masing-masing, baru bantu tugas kawan-kawan. Semuanya akan terlalui dengan hasil yang indah dan pasangan. Ya, sekarang ini hari yang kita nanti-nantikan. Kita bakal kasih pementasan, pertunjukan. Jangan nangis. Nanti nangis ya. Nervous pasti, demam panggung pasti, tapi tetap ingat, semua bisa. Bismillah. Saling percaya. Kita udah semua latihan dengan maksimal, semua kita persiapin dengan mantap. Gak ada yang nggak bisa. Ingat, banyak yang support kita. Dari teman-teman semester 1, dari vendor, media partner, teman kelas, bahkan dari tim yang lain juga. Percayalah, ini sebuah proses yang memang harus dijalani. Dan yakinlah, apapun yang terjadi hari ini itu sudah kerja keras saudara yang sebaik-baiknya